Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air, menanggapi video dari dulur kita dari Tasikmalaya. Apakah seperti ini bisa ditanam? Di bulan 8 ini kalau sudah muncul tunas seperti ini bisa ditanam. Karena apa? Dan ini menanggapi video dulur kita Mas Afan Wardana dari Lampung. Ini kebetulan kena cacar dan ditanyakan apakah perlu diiris atau perlu dibersihkan. Ini asal lumpangan yang bagian baliknya itu masih bagus, ditanam langsung nggak apa-apa dan ini keadaan kering. Tetapi kalau busuknya masih berjalan terus, itu memang perlu diiris atau dibersihkan atau dibuang yang media ada larvanya itu. Kalau larva sudah kering, larvanya nggak ada, tapi kalau was-was dicuci juga nggak masalah. Dicuci biar material yang ada bakterinya itu hilang, begitu malah lebih bagus kalau ada tenaganya. Kalau enggak, sebenarnya kalau cacaran itu kan dalamnya pasti ada bakterinya. Kalau bakterinya sudah habis, sudah bisa. Itu karena cacar itu disebabkan karena kelembapan yang berlebihan dan unsur N sangat tinggi. Jadi di medianya tanahnya itu unsur N-nya sangat tinggi, jadi kekuatan untuk membentuk bodi itu sangat kuat, tapi tidak ditunjang dengan NPK yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan ini videonya Mas Iqbal dari Semarang menanyakan apa cara pemupukan. Kalau cara pemupukan seperti ini, seperti sudah saya jawab di konten saya yang terdahulu. Banyak yang sudah ini bisa menggunakan kocor POC dan CVT, juga bisa menggunakan pupuk pabrikan atau pupuk anorganik yang mengandung NPK, tetapi lebih condong ke P-nya lebih banyak. Seperti itu, karena si porang ini adalah jenis umbi-umbian, tetapi kalau diberi pemupukan itu nggak perlu terlalu banyak, tetapi kontinu atau berkelanjutan atau sering seperti itu, sedikit-sedikit, tapi ibaratnya cair memberi makan sesuatu harus anorganik, teratur dan berlanjut. Jadi makan itu nggak perlu harus langsung banyak, atau dosis memberikan pupuk itu sekali tapi banyak atau 2 kali enggak, tapi paling tidak kalau sistem kocor itu seminggu 2 kali. Kalau sore menjelang petang sistem pakai pupuk anorganik berarti 2 minggu sekali atau 20 hari sekali tumbuh. Begitu dulur. Banyak yang sudah tumbuh, terutama kecil-kecil. Ini adalah video kiriman dari dulur kita, jadi Kecil-kecil, Pak Po, biar bermanfaat bagi yang lain. Sebaiknya diberi pupuk mungkin ada dulur-dulur yang lain ada tidak, Pak Po, pertanyaan, bisa diajukan lihat video, dikirim ke nomor yang tertera di layar nanti, atau yang ada di deskripsi seperti itu. Sebaiknya pupuk apa pupuk yang sejenis pupuk cair organik atau pupuk anorganik. Mohon petunjuk dulur-dulurku sekalian, mencoba polybag seperti ini juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dikembangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku para petani porang lur, dimanapun Anda berada lur, yang ada di Lampung ini lur lagi proses pembuatan lahan untuk pengembangan porang lur. Yang di ini separuh ini sebenarnya udah ada tanaman porangnya nih lur. Tuh di sebelah sana lur. Sangat luar biasa. Ini tadinya di bawah naungan pohon karet lur. Porangnya nggak maksimal. Ini dibongkar karetnya, dirapiin jadi lahan yang biar terang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku para petani porang lur, dimanapun Anda berada lur, ini saya belum melihat
Ini lur lagi untuk proses olah lahan pembuatan saja pakai lahan bego untuk seperti di, pengembangan porang lur. Tempatnya Mas Hidayat ini kalau di Jawa belum ada. Ini separuh ini sebenarnya udah ada tanaman porangnya nih lur. Tuh di sebelah sana lur. Sangat bagus. Ini tadinya di bawah naungan pohon karet lur. Merah. Porangnya nggak maksimal. Kepadatan. Ini dibongkar karetnya, dirapiin jadi lahan yang biar terang gitu lur. Ini juga masih video miliknya Mas Hidayat. Jadi ini beliau juga sudah mengembangkan, ternyata mungkin kurang puas atau kurang gimana, jadi akhirnya tanaman naungannya dibegok untuk ditata ulang seperti itu. Lanjut. Kalau melihat perkembangannya seperti ini, sebenarnya ini bagus, cuma ini kurang pupuk saja kelihatannya. Ini hijaunya lumayan, tapi kelihatannya yang ini tanahnya kurang gembur. Jadi daunnya cenderung lancip. Jadi untuk dulur-dulur mungkin yang mengembangkan di daerah baru, perlu dicoba semua bibit lur, sedikit-sedikit, misalnya umbi sedikit, bunga spora sedikit, terus kata berbagai ukuran. Jadi biar kita mendapatkan mendapatkan materi, mendapatkan jawaban satu musim itu sudah bisa menyimpulkan, oh tanah sini cocok, oh ini yang kurang sempurna ini, seperti Mas Hidayat ini, lahannya yang mungkin menurut beliau kurang pas, akhirnya dibegok biar mendapatkan lahan yang bagus, olah tanah yang bagus, mungkin seperti itu. Dulur-dulur sebangsa setanah air, apapun cara tanam itu yang terbaik atau yang simpel-simpel saja, yang sering dilakukan di daerah setempat. Misalkan cara tanam ala petani Bali, jadi ya yang dikembangkan cara Bali seperti apa, dan ataupun kebiasaan kita tanam. Misalnya kita sering tanam sayur, metode digampangkan saja atau dipermudah dengan seperti cara tanam bawang, seperti cara tanam olah tanahnya seperti cara tanam kentang ataupun wortel. Terus untuk jarak tanam simpel saja, dimiripkan dengan jagung. Dan juga bisa dikembangkan tumpang sari antara sayur mayur, jagung ketela, tanaman semusim, atau yang jenengan punya lahan ada naungannya atau punya kebun sawit, kebun karet, kebun kopi, atau kebun jati, sono, mahoni, terus randu, ataupun kebun-kebun buah, misalnya di bawah pepaya, di bawah mangga, di bawah jeruk, rambutan, kelengkeng, durian, atau yang sejenis pohon keras, itu bisa juga dikembangkan. Dan untuk bibit lur, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Kita bisa kirim senusantara, karena untuk saat sekarang ini bibit itu nggak boleh keluar negeri untuk bibit dan porang basah. Tetapi kalau untuk kebutuhan senusantara dari Sabang sampai Merauke, kami BPCI sudah kirim, dan dari seluruh Nusantara lah saya pikir sudah kirim, walaupun skalanya juga ada yang langsung skala besar, bahkan baru-baru ini setengah kilo spora saja kita layani, setengah kilo lur, setengah kilo kita kirim. Dan
untuk dulur-dulur juga bisa mengembangkan bibit-bibit milik sendiri yang sudah dikembangkan. Dan untuk alat rajang kami juga menyediakan yang manual seperti ini. Ini bisa diringkas. Dan pesan ke kami juga ada alat tradisional seperti ini. Jadi dulur-dulur mengembangkan porang itu tidak harus skala luas. Kalau jenengan nggak punya lahan yang luas, nggak punya tanah sendiri, bisa mengembangkan lewat polybagan seperti ini. Dengan polybag berbagai ukuran, ada yang kecil, ada yang jumbo. Kalau sampai 2 musim kita bisa menggunakan sak bekas wadah pupuk itu. Biasanya sak seharga 2.000 lah. Sak 2.000 itu dipotong jadi 2, bisa untuk tanam 1 musim kalau bibitnya umbi. Tetapi kalau bibitnya katak, kita bisa menggunakan yang bibit polybag ukuran tanam seperti itu. Jadi kalau nggak punya lahan, misalnya kita kontrak atau kita kos, bisa tanam dengan gaya seperti ini di lahan yang sempit. Jadi nggak perlu kita bertani harus punya lahan yang luas, tidak. Bertani harus punya tanah sendiri, tidak. Yang penting kita kreatif, karena porang itu hampir sama dengan tanaman hias, lor. Porang itu hampir sama dengan tanam bunga. Jadi dia cuma semusim, setelah itu dorman. Dan nanti bisa jenengan kejar katak ataupun kejar umbi kecil, ataupun untuk pemasarannya nggak ada masalah. Jadi untuk saat sekarang ini semuanya serba online, semuanya serba gampang loh. Jadi untuk dulur-dulur jangan patah harang, patah semangat, tetap berkarya demi sesuatu yang baik. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Semoga keberkahan bersama kita di tahun baru Suro ini. Saya dari kawasan Madiun mengucapkan petani itu bebas, petani itu cerdas, terus berkarya dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulernya loh aku nih.